Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kabarnya baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin doanya. Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan absen dulu ya, anak-anak. Alia Fitri Rafifa hadir. Arkan Kasafani Al-Fatih hadir. Bilkis Nabilah hadir. Kenzi Atta Hamizan gak berangkat. Kenapa Kenzi? Oh gak tahu. Muhammad Ridwan, Nurul Angelia, Rana Zakiyah Mulyadi, Silvi Aliana, Syifa Hoirunisa, Talita Dwi Anindya, Tiani. Oke ya. Ya. Siapa? Fibran Dwi Valevi. Oh iya. Oke. Sekarang kita berdiri sejenak ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah kegiatan nanti anak-anak dapat menganalisis manfaat mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, sekarang kita tepuk fokus dulu ya. Bisa ya, tepuk fokus ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita fokus ya. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan PowerPoint berikut ini ya. Oke ya. Ibu ingin bertanya, coba kita perhatikan kipas angin yang ada di sekitar kita ini ya. Ada berapa kipas angin yang ada di sekitar kita? Oh iya. Nah, kipas angin itu kan bisa berputar karena adanya aliran listrik yang dioperasikan oleh manusia. Apa yang terjadi jika kipas angin itu mengalami kerusakan? Bisa berfungsi atau tidak? Tidak ya. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, apakah kalian pernah menggunakan Google Maps? Pernah. Biasanya digunakan untuk mencari apa? Lokasi ya. Misalnya kalian mau ke rumah atau menuju dari rumah ke sekolah ya. Kemudian dari mana lagi? Kemana misalnya? Dari sini ke Linggau ya. Ada juga. Nah, pernah tidak terjadi ketidakvalidan atau sebenarnya kurang tepat? Google Maps itu menunjukkan ketidaktepatan. Pernah tidak? Pernah. Pernah ya. Nah, jadi Google Maps itu akan senantiasa memperbarui data ya agar lebih valid ya. Sekarang kita perhatikan berikut ini ya. Sekarang apa itu kecerdasan artifisial? Ya. Kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membantu komputer belajar ya betul sekali ya. Itu pendapat dari Nak Fibran ya. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa perlu diperintah oleh manusia secara langsung ya. Kecerdasan artifisial itu disebut juga dengan artificial intelligence. Itu berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola, dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Oke, berikutnya ini ada karakteristik kecerdasan artifisial ya. Yang pertama, KA atau kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Machine learning ya. Contohnya, YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Terus kemudian Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, contohnya, pernahkah kalian membuka YouTube? Apa yang pernah kalian cari di YouTube? Tentang apa? Misalnya tentang lagu ya. Ya, ada juga yang tentang kartun seperti itu. Nah, apabila kalian
Misalnya kalian mencari lagu anak-anak, kemudian nanti YouTube itu akan merekomendasikan tontonan juga yang serupa dengan apa yang kalian cari ya. Kalau kemudian lagu anak-anak lain bisa jadi seperti itu. Kemudian ada misalnya kalian mencari kartun, kemudian YouTube juga akan merekomendasikan kartun-kartun yang lain ya. Dan contohnya lagi ada Google Translate dalam menerjemahkan bahasa, misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, itu semakin lama Google Translate akan semakin memperbaiki hasilnya ya. Karena dia belajar sendiri ya. Itulah karakteristik belajar dari data. Kemudian yang keduanya, kecerdasan artifisial itu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya aplikasi peta ya pada Google Maps atau Waze itu awalnya mungkin salah waktu tempuhnya, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Misalnya dari Pasar B ke Simpang Priuk ya, awalnya di Google Maps mungkin 11 km, tapi lama-kelamaan karena banyak yang menggunakan, lama-kelamaan lebih tepat waktu tempuhnya. Oh, 11 km itu mungkin sekitar 15 menit ya. Kemudian diperbaiki lagi oleh Google Maps. Oh, ternyata cukup dengan 13 menit gitu ya. Jadi dia memperbaiki dan memberikan rute yang terbaik. Kemudian ada lagi asisten ya, Google Asisten. Kalian pernah menggunakan Google Asisten? Pernah. Ya, misalnya menanyakan apa? Tugas, iya. Apakah dia itu memahami suara kalian? Iya. Oh, suara kalian kan memerintahkan ya, menggunakan suara. Nah, itu si asisten virtual itu tadi akan semakin memahami suara dan aksen penggunanya seiring dengan waktu ya. Kemudian karakteristik yang ketiga, yaitu kecerdasan artifisial itu bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi cuaca di handphone? Pernah ya, di situ biasanya tertera ada suhu, kelembaban ya, berapa curah hujannya ya. Nah, itu dia akan lebih akurat dalam memprediksi hujan, dalam seterusnya. Kemudian, siapa yang pernah belanja online menggunakan Shopee? Pernah? Tokopedia atau Lazada ya. Misalnya kalian mencari suatu produk. Kalian membeli apa biasanya? Pernah membeli apa? Ada baju, tas ya, sepatu. Nah, aplikasi belanja tadi juga akan memberikan kalian rekomendasi produk ya. Nanti muncul lagi tas yang ini. Saya kalian mencari tas untuk perempuan atau tas untuk laki-laki, anak SD seperti itu kan. Nanti akan muncul lagi produk-produk yang direkomendasikan oleh Shopee. Oh, nanti kalian tertarik ya. Padahal kalian mencarinya cuman satu kan, tapi nanti muncul seperti itu ya. Jadi dia sesuai dengan algoritma. Dan karakteristik yang keempat yaitu kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, siapa yang punya media sosial? Oh, hampir semuanya punya ya. Facebook atau Instagram? Ada Facebook, Instagram, TikTok ya. Telegram juga ada ya. Nah, dalam misalnya kalian mengupload foto di Facebook ya. Nah, di Facebook itu bisa mengenali, oh siapa ini foto ini mirip siapa. Nah, itu akan merekomendasikan nama untuk di-mention atau di-tag ya, ditandai. Kemudian ada aplikasi perbankan ya yang menggunakan bank itu bisa mendeteksi penipuan dan melihat transaksi yang tidak biasa. Misalnya ada seseorang yang ingin login dari negara lain yang mencoba masuk menggunakan akun orang lain dan mencoba melakukan transaksi, itu akan bisa terdeteksi bahwa itu penipuan. Oke, sekarang tentang perbandingan
kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Nah, ini ada perbandingan ya, bisa dilihat di tabel. Kalau kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Jadi dia mengikuti perintah ya. Kalau kecerdasan manusia, kita sebagai manusia itu bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan, memiliki kreativitas untuk berinovasi, dan menciptakan ide baru. Kemudian, kecerdasan artifisial itu juga belajar dari data dan program yang diberikan. Sedangkan kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kemudian, kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam datanya, sedangkan kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang luas. Kecerdasan artifisial itu hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sedangkan kecerdasan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, sekarang kita lihat perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Mesin cerdas ini disebut dengan kecerdasan artifisial dan mesin non cerdas disebut dengan konvensional. Kita lihat dari aspek cara kerjanya ya. Mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang, sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sedangkan mesin non cerdas itu memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan ya. Nah, ini adalah macam-macam kecerdasan artifisial, ada natural language processing, ada speech recognition ya, pengenalan suara, kemudian pengenalan dan pemrosesan gambar, kemudian autonomous agent, kemudian deteksi afektif, penambahan data untuk memprediksi, kemudian KA generatif ya, itu macam-macam. Nah, sekarang contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama itu Google Assistant ya. Misalnya kalian menelpon orang tua pada malam hari. Nah, itu KA ya, asisten Google itu juga bisa menyarankan panggilan otomatis pada waktu tersebut karena kalian sering menelpon orang tua pada malam hari. Kemudian chatbot ya, layanan pelanggan otomatis, misalnya bertanya bagaimana cara mengembalikan barang. Nah, itu kan biasanya di Shopee ada ya, pertanyaan bagaimana cara mengembalikan barang atau macam-macam lainnya itu, dia akan memberikan langkah-langkah tanpa menunggu bantuan manusia. Kemudian ada mobil otonom atau tanpa pengemudi. Contohnya mobil Tesla, jadi bisa mendeteksi kendaraan lain, menyesuaikan kecepatan, dan bisa parkir sendiri. Ya. Nah, contoh mesin non cerdas yang biasa ditemui di dalam kehidupan sehari-hari yang hanya bisa berfungsi sesuai dengan perintah dari manusia. Contoh yang mesin non cerdas itu contohnya kalkulator, mesin cuci manual, remote TV ya, itu harus diperintah oleh manusia kan? Harus dipencet dulu kan, baru bisa. Kalkulator dipencet baru bisa, mesin cuci manual baru bisa, remote TV, oh kita mau ganti saluran baru bisa. Nah, kalau yang mesin cerdas itu seperti tadi, Google Assistant, kemudian chatbot, dan mobil otonom ya, mobil Tesla. Nah, ini adalah cara kerja kecerdasan artifisial ya. Masukannya berupa data, bisa pertanyaan, bisa perintah suara, bisa teks, bisa gambar, kemudian memproses pelatihan model menggunakan algoritma kecerdasan artifisial, dan outputnya yaitu bisa sebagai keputusan, hasil karya seni, prediksi, saran. Ya. Kemudian limitasi kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial juga mempunyai limitasi atau keterbatasan ya. Yang pertama, ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam.
KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Kemudian KA sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi. Kemudian alasan KA menjadi bagian penting dalam kehidupan abad 21. Bisa dilihat di gambar ya. Contoh KA di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu ada bisa robot yang berbasis KA untuk melakukan bedah ya. Jadi tidak hanya manusia yang bisa melakukan operasi bedah, robot juga bisa melakukan operasi bedah ya di bidang kesehatan. Kemudian ada juga di bidang transportasi seperti parkir otomatis. Jadi dia bisa mendeteksi oh di sini ada ruang untuk tempat parkir mobil ya. Nah, melalui KA dia bisa otomatis dalam memarkir mobil. Kemudian dalam bidang pendidikan yaitu untuk personalisasi pembelajaran ya. Misalnya minat kalian, bakat kalian itu bisa dipersonalisasi dalam pembelajaran. Kemudian dalam pelestarian lingkungan, dalam pemilahan sampah ya. KA juga bisa dimanfaatkan dalam pelestarian lingkungan. Jadi bisa tahu oh mana yang termasuk sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 ya. Dapat digunakan menggunakan KA. Kemudian prinsip-prinsip penting dalam menggunakan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab ya. Adanya bias algoritma dan perlindungan privasi dan keamanan data. Kemudian ada 4 prinsip utama etikanya. Yang pertama transparansi pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Kemudian akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA. Yang ketiga adil dan non-diskriminatif. Kemudian yang keempat privasi menggunakan KA tanpa melanggar hak pengguna. Nah, jadi prinsip etika dalam penggunaan KA itu sangat penting ya agar teknologi ini dapat digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan siapapun. KA harus transparan dalam mengambil keputusannya sehingga pengguna dapat memahami bagaimana hasil yang diberikan KA diperoleh. Selain itu harus ada akuntabilitas dalam sistem KA sehingga jika terjadi kesalahan ada pihak yang bertanggung jawab. Ya. Pengembang KA juga harus memastikan bahwa teknologi ini adil dan tidak diskriminatif dengan cara menggunakan data yang beragam dan representatif. Terakhir, privasi pengguna harus tetap dijaga agar data pribadi tidak disalahgunakan. Dengan memahami prinsip etika KA, pengguna dapat menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya. Itu adalah materi tentang kecerdasan artifisial ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKM ya, lembar kerja murid kepada kalian ya. Jadi Ibu bagi yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2 ya. Oke, nanti Ibu akan bagi. Kalian ke dalam nah ini dibagi ya. Nah ini ada nanti ada lembar kerja mesin cerdas, mesin non cerdas. Nah, itu dulu. Ini silakan kalian berdiskusi dan mengerjakan ini ya. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana caranya ya. Tolong dipegang, pegang bentar. Sama. Oke ya, coba perhatikan anak-anak. Nah, ini nanti akan ada beberapa gambar ya. Coba kalian perhatikan, ini ada gambar ya. Coba perhatikan dulu. Nah, ini ada beberapa gambar. Nanti kalian bisa potong dan tempel ya. Mana yang termasuk
mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas ya. Ya, ini sudah ada. Gunting kita yang biru yang Ini kalian bisa potong nanti ditempel ya. Ya, silakan dikerjakan sambil diskusi. Ini nanti dipotong, kemudian ditempel. Apakah yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas? Iya, silakan. Nah, ini jadi lembar kerjanya ini. Nah, nanti ini dipotong, mana yang termasuk mesin, apakah ini misalnya ini ya, ini termasuk mesin non cerdas atau mesin cerdas, seperti itu ya. Ya, silakan dipotong. Ini ditulis nama dan kelompoknya ya. Ya, kelasnya dan namanya. Silakan diskusi bersama-sama. Saling bekerja sama ya. Hati-hati dalam menggunakan guntingnya ya. Ini ditulis ya. Namanya ditulis, namanya anggota siapa saja, kemudian kelasnya. Silakan ditulis dulu. Ya, ditempel aja. Oh, kalau ininya ada muat, Bu? Muat. Bisa di sini kan bisa. Ini bisa mengisi ini ya kamu ya. Bisa. Nih, apakah kulkas ini diisi apakah C cerdas atau NC non cerdas? Tulis di sini, ini bisa dikerjakan ya. Oh ya. Ya, silakan. Nah, ini bisa kamu isi ya. Nih, kulkas. Apakah dia termasuk cerdas atau non cerdas? Kalau cerdas ditulis C. Kalau non cerdas ditulis NC ya. Silakan diisi apakah C atau NC.
Kemudian menjawab pertanyaan ini ya. Silakan yang lain bisa mengisi ini ya. Mengisi jalur ini diurutkan ini ya. Menghubungkan alat di bawah ini dengan kategori mesin cerdas atau non cerdas. Ini bisa dihubungkan menggunakan pena ya. Kamu selesaikan dulu, kalau kamu mau gunting kamu selesaikan dulu. Ini bukan Bu ya. Yang ini belum ya. Diselesaikan dulu. Ini bisa menggunakan gambar yang kecil boleh yang ini. Ini kecil ya. Ini ada yang bisa mengerjakan ini ya. Nanti bisa dihubungkan ya. Ya. Bisa dihubungkan. Nah, ini petunjuk. Ini bisa dihubungkan ya, diurutkan apakah ini termasuk mesin yang mana. Ini bisa dihubungkan pakai pena ya. Seperti mencari jalan. Ya, nama kelompoknya ya. Kelompok ini kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Nama kelompok. Nama kelompok. Ini kelompok. Kelompok 2. Oh, namanya. Ini kelompok mesin cerdas, yang ini mesin non cerdas ya. Kelompok 2, tulis saja kelompok 2 ya. Ini bisa dikerjakan, ada pertanyaan ini bisa dijawab, bisa diskusikan dengan temannya ya. Silakan duduk. Ya. Ya. Ya, harus sopan ya. Bahasanya silakan duduk yang benar di bangku masing-masing, di kursi masing-masing. Kita ngomong yang baik-baik ya. Mana? Ya, ini kan pertanyaannya ada. Menurutmu apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. 2 contoh mesin cerdas di sekitarmu. Iya, maksud saya, maksud soal ini ya, di rumahmu atau yang kamu bisa sering gunakan. Yang dari hasil itu kan kamu kan yang paling kamu tahu yang mana? Yang dari hasil diskusi ini loh, yang ditempel-tempel ini yang kamu tahu. Antara ini yang kamu sering gunakan yang mana? Seperti itu ya. Iya.
yang paling sering kamu ditemui di sekitarmu. Nah, lemnya jangan terlalu banyak ya, nanti lengket susah. Itu terlalu basah ya kamu. Itu sedikit saja sudah bisa nempel itu. Itu kan lem kertas. Nggak usah banyak-banyak ya. Ini apa sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Nah, ini ya. Ini kan apa perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas? Ini kan ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas kan? Yang sudah dikerjakan kan? Menurut kamu atau kelompokmu ini perbedaannya apa? Ya bedanya. Kemudian menurutmu apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Nah, apakah lebih baik atau tidak? Kemudian ada contoh mesin cerdas di sekitarmu yang sering kamu temukan di sekitarmu. Kamu sering menggunakan yang mana? Kan ada mesin cerdas, ada non cerdas. Yang kamu sering temukan di sekitarmu yang mana ya? Silahkan didiskusikan dengan temannya. Kalau sudah ada, sudah ya. Yang belum saja. Sudah? Sudah selesai sini? Belum. Enggak, ini bukan. Ini hanya petunjuk ya. Ini sudah selesai kelompok 2. Sudah ya? Mana yang belum? Oh iya. Benar. Ya nanti kan dipresentasikan ya. Nanti ada umpan balik. Ini silahkan dikerjakan dulu. Ini betul ini. Betul. Oh, ini tahu. Yang mana? Setrika ya. Nah, tinggal saling. Bentar ya. Ini belum ya? Ya, bisa ditempelkan. Ini non cerdas. Silakan diskusikan dengan temannya ya.
Cuman ini kan. Kotak aja nggak apa-apa ya, langsung seperti ini aja nggak apa-apa. Nggak harus ikuti kabelnya gitu, nggak harus ya. Udah langsung ini dipotong seret kan kotak bisa. Apa bedanya sama antara mesin cerdas dan Gimana? Perbedaan. Ya perbedaannya kalau menurut kamu, menurut kelompokmu mesin cerdas itu apa perbedaannya dengan mesin non cerdas ya? Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Ya. Silakan dikumpulkan LKM-nya per kelompok, silakan. Silakan duduk. Oke, sudah semua ya. Nah, baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi LKM kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya untuk membacakan mana yang termasuk mesin non cerdas. Siapa yang ingin maju untuk kelompok 1? Ya, silakan. Silakan ke depan, hadap sana. Ya. Saya akan mempresentasikan mesin non cerdas. 1 ada kipas angin, 2 ada kulkas, 3 ada mesin cuci, 4 ada magicom, 5 ada radio, 6 ada televisi, 7 ada apa ini yang setrika. Oh iya. Bagaimana, benar atau tidak teman-teman, anak-anak? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil tentang mesin cerdas. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan mesin cerdas. Yang pertama ada handphone, 2 ada robot cleaner otomatis, yang ketiga ada mobil Tesla, yang keempat ada Google Maps, yang kelima ada chatbot, yang keenam ada Google Terjemah. Bagaimana teman-teman, anak-anak yang lain? Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan duduk. Ya, ini tadi adalah hasil dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Jadi coba perhatikan anak-anak ya, yang termasuk mesin non cerdas itu antara lain ada kipas angin, kemudian kulkas ya, mesin cuci manual, ada kemudian rice cooker, kemudian ada televisi manual ya, radio, dan kemudian ada setrika. Dan yang termasuk mesin non cerdas ada handphone, ada robot cleaner otomatis, kemudian ada mobil Tesla, ada chatbot, dan ada Google Maps, dan ada Google Terjemahan ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang kalian bisa kerjakan secara individu ya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Terus kemana?
Silakan dikerjakan ya. Ya, itu ada 5 soal yang bisa kalian pilih ya. Karena itu pilihan ganda yang bisa kalian pilih. Silakan dikerjakan. Baik, silahkan dikumpulkan soalnya. Silahkan kumpulkan. Ya. Silahkan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Baik anak-anak, ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan tentang pelajaran pada hari ini yaitu tentang manfaat mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Mesin non cerdas ada apa saja tadi? Ya, kipas angin, kulkas, setrika, televisi, radio, ya, mesin cuci manual, ya. Kemudian mesin non cerdas ada apa saja? Mesin cerdas maksudnya? Handphone, chatbot, mobil Tesla, Google terjemahan, Google Maps. Oh ya, oke anak-anak, ini Ibu akan bagikan lembar refleksi untuk kalian isi ya. Jadi apa saja yang kalian pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian ya. Hal terpenting yang bermanfaat pada topik ini. Kemudian kegiatan pembelajaran yang menarik ya. Bisa kalian isi. Ya, bagaimana perasaan kalian ya.
Kegiatan yang paling disukai. Kenapa yang tidak sekalian sukai? Kemudian manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya bisa diisi. Ya, itu dicentang ya. Perasaan kalian itu dicentang. Yang mana yang menggambarkan perasaan kalian setelah pembelajaran. Baik anak-anak, silakan kumpulkan lembar refleksinya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Selesai sudah ya pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk berkemas-kemas. Jangan lupa bukunya dimasukkan. Jangan sampai tertinggal di sekolah ya. Baik, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Baik ya. Silakan untuk kelompok sini dulu. Boleh pulang. Lewat sini ya. Silakan. Hati-hati ya.